Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam Ibu. warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, Baik, Ibu. Ya, alhamdulillah. Baiklah, untuk memulai pembelajaran hari ini, Ibu ingin bertanya apakah dari kalian ada yang tidak masuk? Sepertinya Tidak lengkap, ada, Bu. Hadir semua. Bu. Baik, terima kasih atas jawaban kalian. Ibu di sini akan men-share screen PPT terlebih dahulu. Baik, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran pada hari ini, Ibu ingin bertanya lagi nih, apakah dari kalian sudah sarapan pagi tadi? Sudah, Ibu. Yang sarapan pagi tadi, sarapannya apa saja? Saya, Bu, izin menjawab. Ya, silahkan. Kalau saya sarapannya tadi makan nasi, terus lauknya itu ada ikan goreng sama sayur kangkung, dan minumnya itu air putih, Bu. Ya, terima kasih. Ada yang ingin menjawab lagi? Saya, Bu, izin menjawab. Ya, silahkan. Kalau saya sarapan roti sama selai, terus minumnya susu, Bu. Kemudian, Ibu ingin bertanya lagi nih. Ada yang tahu tidak tujuan kita sarapan itu apa? Izin menjawab, Ibu. Ya, silahkan. Menurut saya, tujuan makan itu untuk mengenyangkan, menambah energi, dan beraktivitas, Ibu. Ya, terima kasih atas jawaban kalian semua. Nah, apakah dari kalian sudah tahu apa yang akan kita pelajari pada hari ini? Belum, Bu. Oke, karena belum, jadi pembelajaran kita pada hari ini yaitu membahas makanan sebagai sumber energi tubuh. Nah, ini judul pembelajaran kita pada hari ini. Nah, dari semua yang kalian jawab tadi itu sudah benar. Di sini Ibu ingin menjelaskan kembali. Jadi, tujuan kita makan yaitu sebagai sumber energi kita dalam beraktivitas. Beraktivitas itu banyak macamnya seperti berolahraga, berpikir, dan aktivitas lainnya seperti bermain dan lain-lain. Nah, kemudian Ibu juga akan menjelaskan kalau di dalam makanan itu ada zat yang berperan dalam sumber energi tubuh kita. Zat-zat tersebut adalah lemak, protein, dan karbohidrat. Nah, ini zat-zat yang Ibu sebutkan tadi. Ibu akan menjelaskan yang pertama yaitu lemak. Lemak merupakan senyawa kimia yang mengandung unsur C, H, dan O. Peran lemak untuk menyediakan energi sebesar 9 kalori per gram. Lemak itu melarutkan vitamin A, D, E, dan K. Kemudian bahan lemak yang mengandung banyak lemak antara lain itu ada lemak hewani dan lemak nabati. Lemak hewani misalnya keju, susu, daging, kuning telur. Daging itu seperti daging sapi, kambing, bebek, dan ayam. Kemudian untuk lemak nabati misalnya seperti kemiri, kacang-kacangan, dan buah alpukat. Kemudian Ibu ingin menjelaskan lagi protein. Nah, protein ini merupakan senyawa kimia yang mengandung unsur C, H, O, dan N. Kadang juga mengandung unsur P dan S. Bahan makanan yang mengandung banyak protein antara lain di sini ada protein hewani dan juga protein nabati. Untuk protein hewani misalnya daging, ikan, telur, susu, dan keju.
Untuk protein nabati, misalnya kacang-kacangan, tahu, tempe, dan gandum. Terakhir, Ibu akan menjelaskan mengenai karbohidrat. Karbohidrat merupakan senyawa kimia yang tersusun atas unsur-unsur karbon. Bahan makanan yang banyak mengandung karbohidrat misalnya nasi, jagung, kentang, gandum, umbi-umbian, dan buah-buahan yang rasanya manis. Nah, ini merupakan contoh dari lemak. Seperti terlihat pada sini, lemak itu ada susu dan ada daging-dagingan. Selanjutnya ini contoh protein. Protein tadi kan ada protein hewani dan nabati. Nah, yang hewani itu seperti ikan dan nabati itu seperti kacang-kacangan. Nah, dan yang terakhir yaitu karbohidrat. Karbohidrat ini contohnya yang seperti tadi, ini nasi, ini umbi-umbian dan jagung. Nah, baiklah. Di sini tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu peserta didik dapat menjelaskan pengertian makanan sebagai sumber energi dengan benar. Kemudian, baiklah, Ibu di sini akan menjelaskan kembali. Baiklah, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Di sini yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian makanan sebagai sumber energi dengan benar. Peserta didik dapat menyebutkan zat makanan yang berperan sebagai sumber energi dengan benar. Peserta didik dapat menganalisis jenis makanan yang termasuk ke dalam zat makanan sebagai sumber energi melalui pengamatan dengan benar. Peserta didik dapat menentukan jenis makanan yang termasuk ke dalam zat makanan sebagai sumber energi makanan berdasarkan hasil pengamatan dengan benar. Peserta didik dapat menggabungkan hasil pengamatan menganalisis makanan yang termasuk ke dalam zat makanan sebagai sumber energi dengan benar. Terakhir, peserta didik dapat menyajikan hasil pengamatan menentukan jenis makanan yang termasuk ke dalam zat makanan sebagai sumber energi dengan benar. Nah, di sini Ibu akan memberikan arahan untuk kalian mengerjakan LKPD. Nah, sebelum itu Ibu kan sudah membagi kalian menjadi beberapa kelompok yang orangnya terdiri dari 4-5 orang. Dalam LKPD tersebut akan ada cara dan pertanyaan-pertanyaan yang akan kalian kerjakan. Seperti tabel yang ditampilkan ini, kalian akan mengisi masing-masing tabel tersebut sesuai dengan hasil pengamatannya. Pada kegiatan 1, kalian akan melakukan uji karbohidrat, yang kedua uji lemak, dan yang terakhir uji protein. Kegiatan pengamatan kalian dilakukan dengan mengamati video percobaan yang telah Ibu siapkan. Baik, apakah sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada, Ibu. Tidak ada, Bu. Nah, kalau tidak ada, di sini Ibu akan menampilkan video percobaan dan kalian akan mengamatinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin Mutiara Rahma, nomor absen 17 dari kelas 11 MIA 3. Dalam video kali ini saya akan melakukan uji makanan mulai dari uji karbohidrat, protein, dan juga lemak. So without further ado, let's start it. Pertama di sini ada putih telur yang sudah direbus. Lalu ada susu bubuk yang sudah dicairkan, diberi sedikit air. Ada nasi putih. Ada potongan kecil roti. Lalu ada kentang yang sudah direbus dan dihaluskan. Dan yang terakhir ada gula. Lalu tidak lupa ada betadin atau cairan lugol.
Teteskan cairan lugol atau betadin pada bahan makanan. Pada bahan makanan yang cair, kita aduk cairan lugol agar merata. Setelah itu, kita tunggu beberapa menit. Dan hasilnya pada nasi cairan lugol berubah menjadi biru kehitaman. Pada susu bubuk cairan lugol warnanya tetap merah kecoklatan, yakni warna betadin itu sendiri. Lalu sama pada telur juga warnanya tetap merah kecoklatan. Pada roti warna cairan lugolnya berubah menjadi biru kehitaman. Pada kentang cairan lugol berubah menjadi biru kehitaman. Dan yang terakhir, pada gula cairan lugol warnanya tetap merah kecoklatan. Dari data tersebut bisa saya kelompokkan menjadi nasi, roti, dan juga kentang mengandung karbohidrat, sedangkan susu bubuk, putih telur, dan juga gula tidak mengandung karbohidrat. Pertama ada margarin atau boleh diganti dengan mentega. Lalu ada ketumbar yang sudah dihaluskan. Ada susu cair. Dan yang terakhir ada pisang. Lalu tidak lupa ada kertas buram. Lalu kita ambil sedikit bahan makanan dan kita gosok atau kita oleskan pada kertas buram. Setelah menempelkan satu bahan makanan, usahakan tangan kita tetap bersih kembali dengan mengelap menggunakan tisu. Ini kan dengar kamu di box kalau manusia cuman Setelah didiamkan beberapa menit, kertas buram yang diolesi mentega warnanya berubah menjadi transparan. Ketumbar yang digosokkan pada kertas buram menyebabkan kertas buram berubah transparan. Kertas buram yang diolesi dengan susu, kertasnya tidak transparan. Dan kertas buram yang dioleskan dengan pisang, kertasnya tidak transparan. Dari hasil uji lemak tadi, maka mentega dan ketumbar mengandung lemak,
Sedangkan susu cair dan juga pisang tidak mengandung lemak. Kita membutuhkan baskom yang berisi air panas, minyak, kecap. Di sini saya menggunakan kecap sedap, susu cair, putih telur, dan juga asam cuka atau CH4COOH. Kita masukkan wadah yang berisi bahan makanan ke dalam baskom yang berisi air panas. Lalu kita teteskan asam cuka ke dalam bahan makanan. Karena airnya kurang, jadi saya tambahkan kembali air panas ke dalam baskom. Setelah kita tunggu beberapa saat, pada kecap terjadi koagulasi tetapi sulit untuk dilihat karena di sini saya menggunakan kecap sedap dengan kandungan protein 1 gram. Berarti kecap tersebut mengandung protein. Pada minyak tidak terjadi koagulasi dan tidak terdapat gumpalan, berarti minyak tidak mengandung protein. Pada putih telur terjadi koagulasi dan terdapat banyak gumpalan. Hal ini berarti putih telur mengandung protein. Pada susu cair terjadi koagulasi dan terdapat banyak gumpalan. Di sini yang terlihat hanya endapannya saja karena saya melakukan perendaman dengan air hangat dengan waktu kurang lama. Dan hal ini berarti susu cair mengandung protein. Terima kasih, semoga videonya bermanfaat. Nah, baiklah, untuk waktu diskusi kelompok tentang pengerjaan LKPD yaitu sekitar 12 menit. Kepada semua kelompok dipersilahkan untuk meninggalkan room Zoom ini untuk diskusi kelompoknya dan kembali lagi pada 12 menit kemudian. Nah, di sini Ibu ingin kalian salah satu kelompok itu mempresentasikan hasil diskusi pengerjaan LKPD-nya. Baik, di sini apakah ada yang ingin mengajukan diri untuk mempresentasikan hasil pengamatannya? Ulun, Bu. Ya, silahkan. Ulun Wahyu Reda Aulia dari kelompok 1, Bu. Nah, hasil diskusi kami yaitu makanan positif mengandung karbohidrat jika diuji dengan ditetesi cairan lugol atau betadin. Nah, maka warna makanan tersebut berubah menjadi biru kehitaman. Nah, kemudian makanan yang mengandung lemak jika diuji dengan kertas buram, maka kertas buram akan terlihat transparan. Kemudian makanan yang mengandung protein jika diuji dengan larutan cuka, maka akan bergumpal. Nah, berdasarkan hasil percobaan makanan yang mengandung karbohidrat yaitu kentang, nasi, dan roti. Kemudian makanan yang mengandung lemak yaitu margarin, kemiri, dan minyak goreng kelapa sawit. Kemudian yang terakhir makanan yang mengandung protein yaitu susu, putih telur, dan kecap. Itu saja dari ulun, Ibu. Ya, terima kasih kepada jawaban oleh teman kalian tadi, Wahyu Reda Aulia. Nah, di sini berdasarkan hasil pemaparan teman kalian tadi, apakah hasil percobaan kelompok lain juga sama atau berbeda? Kelompok 2 sama, Bu, dengan kelompok 1. Oke. Bagaimana dengan kelompok lain? Kelompok saya juga sama, Bu, dengan kelompok 1. Apakah dari
Dari hasil pengamatan tadi, dari kalian ada pertanyaan? Jika ada, silahkan. Tidak ada, Bu. Dari ulun tidak ada, Bu. Berarti kalau tidak ada, apakah kalian sudah paham dengan pembelajaran kita pada hari ini? Inggih, paham, Bu. Paham, Bu. Paham, Bu. Nah, kalau begitu, jika kalian sudah paham, maka Ibu ingin memberikan soal sebagai evaluasi kalian. Di sini, kalian juga jangan lupa untuk mengumpulkan LKPD tadi, itu kepada Ibu. Kemudian, di sini ada keterangan-keterangan bagaimana kalian menjawab soal evaluasi. Yang pertama itu, jawablah soal pilihan ganda selama 10 menit dari link Google Form yang sudah Ibu bagikan lewat room chat Zoom ini. Kemudian jumlah soal pilihan ganda yang dikerjakan yaitu 5 soal. Silahkan kerjakan secara individu dengan sikap jujur, disiplin, dan tanggung jawab. Baiklah, silahkan mengerjakan soal yang sudah Ibu berikan. Inggih, Ibu. Inggih, Bu. Ibu sudah menerima nilai yang kalian peroleh dari hasil mengerjakan evaluasi dan alhamdulillah semuanya mendapat nilai yang baik. Nah, Ibu minta kepada salah satu dari kalian menyampaikan kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Saya, Bu. Ya, silahkan. Jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini yaitu makanan merupakan sumber energi yang penting bagi tubuh kita, seperti beraktivitas, berolahraga, berpikir, bermain, dan lain-lain. Kita membutuhkan makanan sebagai sumber energi. Makanan diperlukan oleh tubuh sebagai sumber energi. Nah, dengan asupan makanan yang baik dan cukup, kita dapat melakukan berbagai aktivitas sehari-hari. Adapun zat yang berperan sebagai sumber energi adalah karbohidrat, protein, dan lemak. Sudah, Bu. Ya, terima kasih kepada Wahyu Reda Aulia atas kesimpulan yang diberikan. Kemudian kesimpulannya itu juga sudah bagus dan benar. Karena teman kalian sudah memberikan kesimpulan, Ibu tutup pembelajaran pada hari ini. Semoga pembelajaran ini dapat bermanfaat dalam kehidupan kita. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.